Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kajian kita masih berkaitan tentang tingkatan di akhirat. Bahwa kemarin kita sudah bahas tingkatan tertinggi di akhirat diisi oleh para nabi dan rasul. Di dalam surat An-Naml dikemukakan, khususnya ayat yang ke-59, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul alhamdulillah wassalamun ala ibadihil ladzina istofa. Qul alhamdulillahi, katakanlah segala puji bagi Allah. Seluruh puji-pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji makhluk, hakikatnya kita memuji Allah. Kita memuji orang lain, hakikatnya kita memuji Allah. Karena apa? Makhluk itu yang menciptakan adalah Allah. Ketika makhluk itu dipuji, baik keindahannya, keperkasaannya, kekuatan dan lain sebagainya, hakikatnya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta makhluk. Qul alhamdulillahi, katakanlah segala puji bagi Allah. Wassalamun ala ibadihil ladzina istofa, dan kesejahteraan dan keselamatan atas hamba-hambanya yang dipilih. Berarti dari sekian banyak hamba-hambanya Allah, ada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yakni katakanlah, hai Muhammad, segala puji bagi Allah yang telah membinasakan orang-orang kafir, umat-umat terdahulu. Yang membinasakan itu Allah, yang mematikan juga Allah. Orang-orang kafir keberadaannya sungguh sangat merusak di dunia. Sungguh sangat merusak di dunia. Asbab kekafirannya akan merusak keimanan khususnya. Kalau kita kaitkan dengan keagamaan, kekafiran seseorang atau sekelompok orang akan merusak keimanan orang lain. Nah, di dalam penafsiran Qul alhamdulillah ini, segala puji bagi Allah, zat yang telah membinasakan orang-orang kafir daripada umat-umat terdahulu. Dibinasakan karena kekafirannya, karena kekufurannya kepada Allah, karena kekufurannya kepada utusan-utusan Allah. Kita bisa ambil contohnya adalah yang tertimpa kepada umatnya Nabi Lut alaihi salam, di mana pada zaman Nabi Lut alaihi salam terjadi suka sesama jenis, berhubungan sesama jenis, laki dengan laki, dan itu adalah perbuatan kufur, perbuatan yang sangat inkar. Karena kekufurannya dan keingkarannya
umatnya Nabi Lut alaihissalam di kota Sodom, maka Allah binasakan daripada umatnya Nabi Lut alaihi salam. Makanya ada kewajiban bagi kita selaku orang-orang yang beriman harus sebisa mungkin harus sebisa mungkin mencegah kekufuran dan kemunkaran. Jangan sampai kebinasaan menimpa kepada kita sebagaimana binasanya umat-umat yang terdahulu, yaitu umat yang kafir. Wassalamun ala ibadihil ladzina astofa, dan kesejahteraan dan keselamatan atas hamba-hambanya yang dipilihnya, yang Allah telah pilih. Mereka adalah orang-orang terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad serta para nabi beserta pengikut-pengikut mereka. Jadi kita ini umatnya Kanjeng Nabi dipilih oleh Allah. Sejak Kanjeng Nabi diturunkan, maka umat terbagi-bagi, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang musyrik. Sementara kita ini beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan apa-apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini adalah umat yang dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena tidak semua beriman kepada Kanjeng Nabi, tidak semua beriman kepada Al-Qur'an. Dalam perjalanannya manusia, khususnya peta keagamaan, akhirnya banyak juga tuh orang-orang yang tadinya kafir, lahir dari orang tua yang kafir, dididik di rumah yang kafir, masuk ke sekolah-sekolah kafir, tapi Allah pilih orang tersebut yang tadinya kafir menjadi iman, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Qur'an. Kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur bahwasanya kita ini adalah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Qur'an. Wassalamun ala ibadihil ladzina astofa, dan kesejahteraan atau keselamatan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Mereka adalah orang-orang terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad serta para nabi beserta pengikut-pengikut mereka. Jadi juga nabi-nabi yang terdahulu sebelum Kanjeng Nabi itu dipilih manusia-manusia pilihan yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga umat-umat yang terdahulu yang mengikuti para nabi dan rasul sebelum Kanjeng Nabi, itu juga termasuk orang-orang pilihan yang memang sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara keutamaan dan kemuliaannya bahwa Allah mengkhususkan kepadanya wahyu dan menjadikan mereka orang-orang yang lurus atas risalahnya dan perantara antara Allah dan hamba-hambanya. Jadi di antara keutamaan dan kemuliaan bahwa Allah mengkhususkan kepada mereka, yaitu kepada para nabi dan rasul, mengkhususkan kepada mereka bahwa Allah memberikan kepada mereka wahyu dari Allah, di mana di dalam wahyu tersebut misalnya saja kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya, wahyu-wahyu yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad berisi risalah atau ketentuan yang memang Allah
inginkan, yang memang Allah kehendaki, baik itu keimanan, syariat, hubungan terhadap umat dan lain sebagainya. Kesejahteraanlah dan keselamatanlah kepada mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang Allah berikan kepada mereka wahyu. Dan Allah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang lurus atas risalahnya, yang lurus, yang tidak bengkok, yang menjalankan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang melaksanakan risalah Allah sebagaimana yang Allah keinginkan, sebagaimana yang Allah kehendaki. Asbab dia menjalankan risalah yang Allah kehendaki, maka para nabi dan rasul adalah termasuk kelompok orang-orang yang lurus dan perantara antara Allah dan hambanya. Para nabi dan rasul itu kan perantara antara Allah dan hambanya. Allah menghendaki sesuatu, Allah menghendaki risalah, maka disampaikanlah oleh nabi dan rasul kepada manusia, kepada umatnya. Dengan tugas seperti itulah maka para nabi dan rasul adalah sebagai perantara antara Allah dengan umatnya, dengan manusia saat itu. Disampaikan tuh apa yang menjadi keinginan Allah, apa yang menjadi kehendak Allah, disampaikan oleh para nabi dan rasul. Dan mengkhususkan mereka dengan beberapa karomahnya, mengkhususkan mereka dengan beberapa karomahnya. Maka di antara mereka ada yang dijadikan sebagai khalil, yaitu kekasih, ada yang diajak bicara, dan ada yang diangkat kedudukannya yang tinggi atas semuanya dengan beberapa derajat. Siapa yang dijadikan khalil, siapa yang dijadikan kekasih Allah, yaitu Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam, dialah yang dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mendapatkan kemuliaan, dialah yang mendapatkan karomah dari Allah sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara para nabi dan rasul ada yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Musa alaihi salam. Allah bicara kepada Musa alaihissalam. Makanya dikemukakan Musa adalah orang yang sangat spesial, yang sangat khusus dengan karomah dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah, di mana Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi karomah yang Allah berikan kepada seseorang dengan diangkat derajatnya lebih tinggi dibandingkan para nabi dan rasul yang lain. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang diajak, beliaulah yang mendapatkan derajat yang tinggi. Beliaulah yang memiliki kedudukan yang tinggi di antara para nabi dan rasul. Karomah-karomah itu sengaja memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipilih karomah-karomah tersebut karena memang kehendak Allah. Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Musa orang yang diajak bicara. Derajat yang paling tinggi adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan Allah tidak menjadikan hamba-hambanya sampai kepadanya kecuali dari jalannya. Ya. Jadi ketika kita hendak mendapatkan keridhaan Allah, hendak mendapatkan keridhaan Allah, tentu ada jalan-jalan yang harus dilewati. Harus ada jalan-jalan yang harus dilalui. Harus ada cara-cara yang memang harus dilewati, dilalui dan dilaksanakan. Siapakah itu yang memberikan tahu tentang jalan tersebut? Yaitu para nabi dan rasul. Dengan jalan-jalan yang diberikan oleh kepada manusia, dengan metode-metode yang diberikan oleh para nabi dan rasul, maka sampailah manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang yang tidak mengikuti jalan, yang tidak mengikuti cara yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, maka orang tersebut tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa sampai kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan bisa begini karena memang Kanjeng Nabi yang ajarin. Kita bisa sholat karena Kanjeng Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad yang ajarin kita. Kan gitu. Kita bisa zikir kan memang diajarin. Nabi memberikan contoh, Nabi memberikan metode, Nabi memberikan cara kepada kita, akhirnya kita sampai kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pula bisa masuk ke dalam jannah, ya, tidak pula bisa masuk ke dalam surganya Allah kecuali di belakangnya. Ya. Nabi dan Rasul itu kan pemimpin kita, di mana kita mengikuti Nabi dan Rasul. Kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, jadi pengikutnya. Karena kita yang mengikuti, maka kita adalah di belakang Kanjeng Nabi. Nabi ini, Kanjeng Nabi Muhammad menjadi imam kita yang harus kita ikuti. Jadi dikemukakan oleh mufasir, dan tidak pula bisa masuk ke dalam surga kecuali di belakangnya. Kita di belakang Kanjeng Nabi Muhammad. Kemana Kanjeng Nabi berjalan kita ikutin. Kemana Kanjeng Nabi pergi kita ikutin. Kanjeng Nabi masuk surga, kita ikutin masuk surga. Maka mereka ciptaan yang paling dekat. Maka mereka ciptaan yang paling dekat sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan derajat mereka adalah yang paling tinggi di sisi Allah, dan orang-orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kekhususan mereka. Itulah kekhususan mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat. Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul, para nabi yang lain adalah orang-orang yang paling dekat, makhluk-makhluk yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan derajat mereka adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Derajat mereka itu adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Oleh karena itu wajar dan pantas serta layak bahwa para nabi dan rasul nanti menduduki tingkatan yang paling tinggi di akhirat. Menduduki tingkatan yang paling tinggi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar dan layak mereka menempati tingkatan tersebut. Dan orang yang
paling dimuliakan Allah. Kanjeng Nabi dimuliakan oleh Allah, para nabi dan rasul dimuliakan oleh Allah, karena mereka adalah manusia pilihan. Oleh karena itu mereka adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah di antara para makhluk-makhluk Allah. Baiklah, itulah yang kita bisa kaji pada pagi hari ini. Intinya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad saat ini adalah sebagai panutan umat. Saat ini adalah sebagai panutan manusia. Siapa saja orangnya yang ingin masuk surga, ikutilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja orangnya yang ingin mendapatkan keridhaan Allah, ikutilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam ridhonya Allah. Mudah-mudahan kita masuk surganya Allah dengan sebab kita beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.